Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum beserta dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yakni Ustazah Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati kepada Ketua Program Studi Tadris Matematika, yakni Ustazah Eka Rahayu MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar. Di sini yang pertama ada tahapan perencanaan dan perancangan tes untuk menjadikan tes yang baik dan terstandarisasi, yaitu ada 4. Yang pertama, pengembangan spesifikasi pengujian. Yang kedua, menulis soal. Yang ketiga, menelaah soal. Dan yang terakhir, menguji soal secara empiris. Adapun yang pertama, spesifikasi tes adalah deskripsi kualitas tes secara keseluruhan dan karakteristik tes yang dikembangkan. Mengembangkan spesifikasi tes merupakan langkah pertama yang penting dalam mengembangkan kit tes, karena spek pengujian sudah merencanakan apa yang harus dilakukan pada langkah selanjutnya. Adapun hal yang harus diperhatikan saat mengembangkan spesifikasi tes, yaitu yang pertama ada menetapkan tujuan, merumuskan tujuan penilaian, perlu kepastian tentang wilayah domain psikologis siswa yang akan diukur dan posisi tujuan tersebut dalam konteks kinerja yang lebih tinggi. Untuk yang kedua, menyusun kisi-kisi pertanyaan. Untuk menyusun kisi-kisi, yang pertama ada kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator pencapaian kompetensi. Untuk yang ketiga, memilih tes pertanyaan. Di sini ada beberapa hal yang diperhatikan untuk kesesuaian antara tipe soal, yakni yang pertama materi pelajaran, yang kedua tujuan evaluasi, yang ketiga scoring, yang keempat pengolahan hasil evaluasi, kelima pemberian tes, dan yang keenam dana dan kepraktisan. Untuk selanjutnya, merencanakan tingkat kesulitan soal. Pembuat tes harus mendesain mempertimbangkan tingkat kesulitan soal agar bisa dilihat dengan empirik dari presentase kegagalan saat menjawabnya. Yang kelima, merencanakan banyaknya pertanyaan. Yang keenam, penerbitan masalah pertanyaan. Untuk yang kedua, ada pembuatan soal. Rancangan soal harus sesuai dengan kurikulum yang berjalan, jumlah soal, dan tingkat kesukaran. Belum menjamin soal itu baik. Kemampuan yang harus dimiliki penulis dalam menyusun soal, penguasaan pengetahuan yang diteskan, kesadaran tata nilai, pemahaman individu, pembahasan gagasan, ketelitian menulis. Untuk yang ketiga, menelaah soal. Format menulis butir soal harus sudah teruji kesohihannya dan perlu ditelaah yang mendalam oleh tim khusus untuk mereviewnya. Untuk yang keempat, ada pengujian butir-butir soal secara empiris. Mengingat pentingnya mengevaluasi, maka di sini perlu dirancang soal yang sudah layak untuk dipakai. Sudah mengharuskan pengujian validitas dan reliabilitas tes secara empirik yang dilaksanakan berkali-kali sampai mendapat soal yang bagus dan sempurna. Pengujian coba soal harus disesuaikan dengan sampel dan juga objek yang melaksanakan tes. Uji coba soal ini perlu diperhatikan adalah karakter sampel dan objek yang mengikuti testing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.